sesuatu yang lebih besar di Estonia, yang dikasih beasiswa full plus uang jajan bulanan. Jangan harap orang lokal bakal menegur sapa kita kalau kita belum kenal. Kok mereka kesannya mukanya dingin, matanya kayak kayak apa, kayak merasa kita asing banget gitu. Hai semua pemirsa Igindo, bertemu lagi dengan saya Cynthia. Saat ini kita akan berbicara dengan narasumber kita, Enlixio, tentang beasiswa di Estonia. Penasaran kan semuanya? Bisa ceritain nggak gimana sih bisa ke Estonia? Itu gimana ceritanya akhirnya memilih Estonia? Estonia itu jujur kalian juga pasti banyak yang nggak tahu kan negara ini eksis. Jadi cerita dapat beasiswa ini juga cukup unik karena awal-awalnya itu kalau mau mikir kuliah ke Eropa itu ya kalau nggak ke Jerman, Belanda, Perancis, Inggris, negara-negara besar lainnya lah ya. Dan satu waktu di akhir Februari 2019, masih ingat detailnya, gue habis konsultasi tuh bukan konsultasi pendidikan, lebih ke konsultasi kayak gue mau dibawa kemana ya masa depan gue. Nah sepulang dari konsultasi gue ngecek Facebook, tiba-tiba ada satu profil Facebook, teman Facebook yang gue nggak terlalu kenal deket juga, pop up. Terus gue lihat kuliahnya di University of Tartu, Estonia. Wih, ini kampus apa? Ini negara apa? Dan dari rasa penasaran itu gue langsung PM dia langsung. Padahal gue nggak terlalu kenal deket gitu. Teman yang gue kenal cuma dari event-event acara-acara IT di Indonesia. Terus gue kontak dia, gue tanya-tanya soal gimana cara apply kuliah, apply pendaftarannya dari mana, syaratnya apa aja. Dan waktunya waktu itu kan akhir Februari, sementara deadline pendaftaran kuliahnya itu pertengahan Maret. Jadi gue cuma punya waktu sekitar 2 minggu buat nyiapin semua dokumen, semua persyaratan. Tapi untungnya gue udah nyiapin semuanya itu. Gue udah translate dokumen ijazah ke bahasa Inggris, terus IELTS dan syarat-syarat lainnya udah lengkap juga. Jadi enaknya tinggal upload ke websitenya aplikasi pendaftaran Estonia. Dan untuk beasiswanya sendiri itu udah include. Jadi pas kita apply kuliah, apply pendaftaran itu udah include sama apply beasiswa juga. Jadi nggak terpisah, nggak perlu aplikasi terpisah. Karena di pas aplikasi kuliahnya kita ada motivation letter juga. Dan yang saya tahu itu dari pihak admission university-nya, mereka seleksi mahasiswa yang dapat beasiswa berdasarkan motivation letter kita dan juga nilai-nilai dari ijazah, juga nilai IELTS kita. Jadi singkat cerita, saya diperkenalkan dengan Estonia ini secara ajaib lewat message Facebook, lewat profil teman Facebook, begitu. Oke, saat itu memang ada plan memang mau ke Estonia atau waktu itu memang di Indonesia lihat atau gimana? Gak ada sama sekali. Jadi waktu Februari itu saya baru pulang ke Indonesia setelah merantau 2 tahun ke Australia, working holiday. Dan di situ saya masuk fase kayak persimpangan, mau dibawa kemana ini. Mau bikin usaha tapi nggak nyiapin segala sesuatunya gitu. Terus hati kecil masih pengen belajar, hati kecil pengen balik kerja lagi ke industri yang saya pernah kerja dulu, video game. Tapi sampai satu titik ya akhirnya saya memutuskan saya mau keluar negeri lagi. Dan dari situ pikiran pertama mau ke Jerman, karena saya ingat waktu itu teman di Australia ada yang bilang daripada kuliah di Australia yang biayanya ratusan juta per tahun, kenapa nggak ke Eropa aja? Jerman salah satunya tuh negara yang memberikan kuliah gratis, hampir gratis lah. Dan ya udah saya kirim aplikasi ke Jerman cukup banyak waktu itu, dari akhir Januari sampai awal Februari, sampai akhirnya dipertemukan dengan pilihan yang lain, yaitu Estonia, begitu.
Oke, waktu itu berapa lama ya? Maksudnya di tahun berapa sampai tahun berapa itu working holiday di Australia dan akhirnya memutuskan ke Estonia itu dari Australia berarti langsung terbang ke Estonia, kurang lebih seperti itu? Nggak langsung juga. Jadi di Australia itu November 2016 sampai November 2018. Saya pulang ke Indonesia November 2018 itu, tapi saya nggak langsung pulang ke Jakarta tempat saya tinggal. Saya mampir dulu ke Bali selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu saya kayak di Bali bener-bener bisa dibilang nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak kerja, nggak apa, intinya menikmati hidup setelah 2 tahun jadi pekerja keras di Australia. Dan selama 1 bulan di Bali itu saya benar-benar refleksi diri, saya ini mau sebenarnya mau ngapain sih setelah working holiday ini, dengan tabungan yang saya dapat dari Australia ini saya mau ngapain. Dan di selama 1 bulan itu ya sempat refleksi, apa enaknya bikin startup aja ya, atau balik lagi ke industri tempat saya kerja dulu sebelum ke working holiday. Tapi setelah saya kembali ke Jakarta, ternyata semua tidak berjalan sesuai dengan rencana. Jadi balik ke Jakarta Desember pas Natal, sebelum Natal, terus 3 bulan ikut kursus data science di Jakarta karena saya ada sedikit interest ke bidang itu. Dan pas kursus data science itu 3 bulan di Jakarta itu jadi makin merasa emang saya masih niat belajar, ternyata saya masih menikmati proses belajar. Dan ya udah terbesit lah, kenapa nggak lanjut kuliah S2 ya. Kebetulan saya juga belum kuliah S2 kan, jadi ya kira-kira kayak gitu. Oke, jadi S2 sekarang ini di Estonia ini ambil apa nih, jurusan apa nih? Dan memang di sana spesifikasinya atau bagaimana? Kuliahnya S2 Software Engineering, S1-nya dulu kan Teknik Informatika atau Computer Science lah, masih nyambung jadinya. Terus ya kenapa ngambil itu, ya karena nggak mau jauh-jauh keluar lah. Dan selain karena itu jurusan yang saya mau tekuni, jurusan Software Engineering sama Computer Science di Estonia ini juga salah satu jurusan yang paling banyak beasiswanya. Jadi ya udah double bonus lah buat saya suka dan banyak beasiswanya. Oke, universitas apa dan ada fasilitas apa yang didapatkan di sana? Kalau untuk IT ya di Estonia yang terkenal ya setahu saya cuma 2 universitasnya. Satu di University of Tartu tempat saya kuliah sekarang, dan satu lagi di Tallinn, ibu kota Estonia, Tallinn University of Technology. Dan waktu saya apply, saya cuma apply ke yang University of Tartu. Jadi karena tiap kali apply kan ada biaya pendaftaran, jadi ya udahlah kalau nggak dapet ya mungkin mau ke Jerman, karena di saat yang bersamaan saya juga nge-apply di Jerman, di Rusia juga saya ada apply, di Italia. Jadi ya udah satu negara satu ini aja lah, satu pilihan gitu. Jadi waktu itu memang Estonia udah confirm duluan, makanya ambil di Estonia. Terus di sana dapat fasilitas apa nih? Oh ya, fasilitas yang paling saya seneng dari Estonia itu dormnya ini tempat saya tinggal sekarang itu salah satu yang termurah biaya hidupnya dibanding tinggal di apartemen atau sewa rumah lainnya. Karena dorm di sini itu khusus mahasiswa ya, itu 1 bulan cuma 107 euro. Itu share sekamar berdua. Jadi 107 euro itu kalau dirupain sekitar 1,7 juta ya. Dan termasuk murah lah kalau udah pernah ngerasain hidup di Jakarta ya dengan harga segitu. Dan itu sudah include broadband internet. Jadi internetnya super cepet di sini, hampir nggak pernah putus-putus, semua lancar di sini. Terus include listrik juga, include air juga, jadi include laundry room juga yang gratis buat mahasiswa. Terus kalau kampusnya sendiri fasilitasnya kita punya library yang sangat besar,
Eh, jadi kalau butuh buku-buku kuliah sebenarnya nggak harus beli, semua bisa pinjam dari library secara gratis. Terus apa lagi ya? Laptop. Jadi buat yang kuliah IT, kita boleh pinjam laptop selama masa kuliah kita. Kalau saya kan ambil master, jadi selama 2 tahun saya dipinjemin laptop yang speknya nggak main-main, speknya cukup tinggi, dan itu diberikan secara cuma-cuma selama 2 tahun. Tahapannya itu gimana ya? Akhirnya bisa dapat, apa ada linknya atau apa? Mungkin step-stepnya mungkin bisa diceritakan ke pemirsa Gindo gimana sih step-stepnya sampai kita dapat nih beasiswa di Estonia. Oke, yang pertama yang pastinya niat. Niat mau kuliah. Kalau nggak ada niat mau kuliah, jangan kuliah gitu. Niat untuk kuliah, ya kalau saya karena waktu di Australia saya ngerasain kerja berat itu nggak enak. Jadi salah satu cara buat balik dapat kerjaan yang sesuai dengan bidang saya itu adalah pendidikan, kuliah. Jadi karena rasa haus akan ilmu waktu saya kerja kasar istilahnya di Australia, saya jadi punya rasa haus itu buat kuliah lagi. Dan yang kedua ya googling sebanyak mungkin informasi tentang jurusan yang kamu mau. Jadi jangan cuma terfokus sama satu negara atau satu jurusan aja. Kadang-kadang ada loh jurusan lain yang mirip-mirip sama jurusan yang kita mau yang ternyata lebih membuka banyak peluang pekerjaan. Sebagai contoh, kalau di IT sekarang lagi booming kan data science. Sementara data science itu sebenarnya bukan murni IT banget. Itu kayak perpaduan antara IT, bisnis, sama statistik. Jadi googling sebanyak mungkin informasi yang kamu mau. Terus yang ketiga, yaitu siapin semua persyaratan ya. Persyaratan yang paling penting ya tes. Kalau mau kuliah di yang internasional ya pasti butuh TOEFL atau IELTS bahasa Inggris. Terus sama translate ijazah. Jadi harus cari tahu gimana cara translate ijazah ke bahasa Inggris. Terus sama kalau saya waktu itu pakai website namanya masterportal.com. Itu bisa di Google aja. Itu kayak agregator. Kalau kita mau cari info jurusan bisa lewat itu. Kita misalnya mau cari jurusan computer science, nanti kelihatan list-list universitas yang menawarkan jurusan itu beserta biaya kuliahnya dan persyaratannya. Jadi saya pakai website itu buat agregasi kampus-kampus yang budgetnya sesuai dengan biaya kuliahnya sesuai dengan budget saya gitu. Terus untuk Estonia sendiri itu enak banget, punya satu portal yang bisa digunakan untuk apply ke semua universitas di Estonia. Websitenya namanya estonia.dreamapply.com. Dream apply, dream mimpi, apply biasa apply, aplikasi apply. estonia.dreamapply.com. Di situ satu portal yang isinya semua info jurusan, semua info kampus yang ada di Estonia. Jadi nggak usah googling terlalu banyak karena semua infonya ada di situ. Terus ya terakhir ya itu jangan lupa submit sebelum deadline, gitu aja. Biasa kan kalau apply kuliah gitu ada motivation letter kan. Motivation letter dicicil. Misalnya hari pertama pas tahu cerita aja tentang kita kenapa mau kuliah di sini. Nah, ntar hari kedua review lagi apa yang kurang ya, apa yang bisa ditambah ya. Jangan langsung sekejap tulis motivation letter karena hasilnya pasti beda sama yang udah mencicil tulisannya. Oke, mungkin pasti Anda ya awal-awal mungkin ada nggak kesulitan pada saat apply-nya dan kesulitan saat tinggal di Estonianya? Oh, kesulitan ya. Culture shock paling ya. Orang Estonia itu waktu pertama kali kesini, aku kan taunya luar negeri ya Australia sama negara tetangga Singapura atau Malaysia ya. Jadi masih kebayang budaya yang kalau ketemu orang baru kita saling tegur sapa. Tapi di Estonia itu semuanya berubah. Jadi jangan harap orang lokal bakal menegur sapa kita kalau kita belum kenal. Kok mereka kesannya mukanya dingin,
matanya kayak apa, kayak merasa kita asing banget gitu. Tapi ternyata itu cuma di awal doang. Begitu kita kenal orang Estonia, mereka akan secara perlahan terbuka sama kita, dan jadi bener-bener begitu kita udah saling kenal, mereka akan jadi temen yang loyal. Loyal artinya kalau kita kadang-kadang misalnya mau ngajak ngobrol atau butuh bantuan, itu mereka biasanya nyiapin waktu buat kita. Tapi kalau baru awal-awal jangan harap. Jadi kita harus initiate conversation dengan mereka. Gitu. Kalau kesulitannya tadi pada saat apply sampai ke Estonia itu gimana kesulitannya? Kesulitan apply apa ya? Estonia ini salah satu yang unik sih. Semuanya digital. Jadi kayak waktu nge-apply saya soalnya bandingin sama apply kuliah di Jerman. Di Jerman itu mostly kampusnya minta kita ngirim dokumen fisik print out ke alamat kampusnya di Jerman. Jadi kita butuh biaya dong buat bayar pos atau bayar jasa kurir internasional. Sementara Estonia ini semua digital, jadi semua tinggal diupload aja. Kita cuma perlu ngirim dokumen ketika kita dapat offer dari kampus. Jadi selama kita belum dapat offer, kalau kita diterima dari kampus, kita nggak perlu tuh yang namanya ngirim-ngirim pos dokumen. Paling cuaca juga sih. Cuaca di sini kan pas winter lumayan ekstrim ya. Tapi tahun pertama saya nggak ngerasain winter yang ekstrim karena winternya anomali. Waktu itu mungkin karena efek kebakaran di Australia, di Amazon kan. Jadi terasa banget memanas. Tapi winter yang terakhir ini benar-benar ngerasain winter yang sesungguhnya sampai minus 20 derajat Celcius di sini. Jadi kebayang tuh keluar rumah langsung bibir tuh kayak beku gimana gitu. Oke, pemirsa mungkin bingung ya, Estonia itu kayak asing gitu kan ya, nggak tahu di mana. Terus tadi disampaikan kan cuacanya juga gimana ya, itu wilayah apa sih? Terus maksudnya itu berapa musim sih? Setiap tahun di tanggal kapan aja bisa seperti itu geografisnya? Oh, Estonia ya. Apa nih cerita tentang Estonia sedikit ya? Ya, Estonia itu daerah wilayah mana, terus geografisnya gimana, terus memang setiap tahun itu memang setiap 1 tahun itu bulan berapa? Maksudnya cuacanya dingin atau cuacanya panas? Oke, kalau secara geografis Estonia itu lokasinya ada di perbatasan Eropa Timur dan Utara. Jadi disebut Eropa Timur bisa, disebut Eropa Utara juga bisa. Estonia ini sangat dekat dengan Finland. Jadi kalau tahu Finlandia itu di selatannya Finlandia ada selat Finland juga kalau nggak salah namanya. Dan tepat setelah selat Finland itu namanya Estonia, negara Estonia. Terus di sebelah, karena udah paling pojok timurnya Eropa, jadi Estonia itu berbatasan langsung dengan Rusia. Jadi salah satu kota di Rusia yang paling dekat itu Saint Petersburg. Dari Estonia mau ke Saint Petersburg itu jauh lebih dekat daripada harus ke Moskow. Terus di selatan ada Latvia. Dan secara geografis Estonia ini dibilang sebagai negara Baltik. Negara Baltik itu ada 3, Estonia, Latvia, dan Lituania. Jadi negara Baltik itu negara yang ada di Eropa Timur, tapi sangat dekat dengan Nordik. Nordik itu negara-negara Skandinavia, Finland, Sweden, Norway, Iceland, apalagi Denmark. Jadi kebayangkan kalau dengar negara Nordik tuh kayaknya negara yang super kaya kan. Penghasilannya sementara Baltik itu biayanya gimana? Biayanya gede nah, nih. Kan beasiswa di sana gede nih biayanya mau disiapin. Iya, jadi enaknya Estonia itu bisa ngerasain feel hidup di Finland karena deket banget. Budaya juga mirip, budaya Finland sama budaya Estonia, tapi dengan biaya Baltik, biaya Eropa Timur gitu. Jadi nggak usah khawatir soal biaya hidup di sini, karena kalau ngitung uang sih sebenarnya beda-beda ya tiap orang, tapi ya
kalau saya pribadi itu dengan uang at least 300 euro, jadi sekitar 5 juta. 300 euro itu 5 juta rupiah per bulan udah cukup di sini. Buat sendiri ya, kayak buat makan, transport, bayar dorm, sama itu belum termasuk uang kuliah. 500 euro itu cuma biaya hidup, makan, transport, sama akomodasi, sama entertainment. Jadi pas saya nyampe itu Agustus. Summer itu di sini, summer itu momen yang paling sangat dirindukan buat kita yang dari Indonesia, dari negara tropis. Summer itu mulai dari bulan Mei. Mei sebenarnya masih dingin sih, jadi Juni sampai Agustus lah baru summer. Terus autumn, musim gugur, itu September, Oktober, November. Nah yang paling dan summer dan autumn itu sebenarnya cuacanya enak banget, kayak cuman 15 derajat sampai 20-an derajat lah. Jadi panas terik, tapi ya nggak sepanas di Indonesia gitu. Dan yang harus dipersiapkan ini justru pas winter dan spring. Spring di sini masih rasa winter. Jadi ini kan dari bulan Februari sebenarnya udah masuk spring ya. Tapi tetap masih ada salju, tetap masih ada dinginnya masih kayak winter. Dan puncak dinginnya di Estonia ini seingat saya itu Januari pertengahan sampai Februari awal. Itu suhu bisa sampai minus 20 derajat Celcius gitu. Tapi gini loh, gak usah ngebayangin dingin banget kayak gitu ya. Sebenarnya kalau tinggal di dorm, tinggal di apartemen juga aman, karena semua udah punya heater pastinya di apartemen atau di dorm. Dan heater itu sangat membantu buat menghangatkan kita di dalam kamar gitu. Kalau untuk makanannya gimana nih? Struggle nggak? Kadang ada orang Indonesia yang maunya makannya nasi gitu, atau misalnya, aduh gimana nih kalau nggak ada nasi nih gitu. Gimana nih? Aduh, ini pertanyaan sejuta umat ya. Beras itu di mana-mana ada kok. Ya, kalau mau kuliah kan semangat buat makan. Iya, beras ada. Gak usah khawatir nggak ada beras di sini. Bisa beli di supermarket, bisa masak sendiri juga. Cuman paling ya rice cooker mahal harganya di sini. Jadi kalau mau bawa ya siapin aja space-nya di koper. Bawa yang kecil atau. Tapi bisa juga beli rice cooker di sini, gak usah khawatir. Cuman harganya mungkin sedikit lebih mahal. Terus kalau kangen makan Indo pasti. Itu ya saya rasakan sekarang udah 1,5 tahun. Kangen banget jajan. Khususnya jajanan sih, kayak kalau di Indo kan mau jajan bakso jajan ya. Mau jajan gorengan atau apalah, tinggal keluar aja kan. Wah, di sini kagak ada. Ada paling ya jajanan Asia kayak makanan Jepang di sini banyak, ada ramen, ada sushi, tapi secara rasa beda. Mungkin kurang micin kali ya, karena kita generasi micin ya. Terus enaknya di tempat saya tinggal ini, Tartu, itu ada satu diaspora yang suaminya, dia cewek, suaminya orang Estonia. Itu senang banget, dia suka ajak kita kumpul-kumpul buat makan masakan Indonesia yang dia masak sendiri gitu. Jadi itu salah satu obat buat kangen masakan Indo sih, buat kumpul-kumpul, buat nyobain makanan Indo di tempatnya dia gitu. Untuk yang tadi kan udah bilang masalah 300 euro ya perlu disiapkan. Ini kalau misalnya kita mau terbang ke Estonia nih, pasti kita butuh bawa uang pegangan, maksudnya uang jaga-jaga. Apakah kita udah dapat beasiswa masih harus bayar lagi, atau untuk jaga-jaga di awal itu harus bawa berapa? Apakah negaranya memang ada info kita harus pegangan berapa gitu? Oke.
tadi yang saya bilang 300 euro per bulan. Jadi ya kalau mau tinggal 2 tahun di sini ya bisa dihitung 300 euro kali 24 bulan ya. Untuk bertahan hidup tanpa kerja. Tapi kalau saya sendiri, saya termasuk yang beruntung dengan beasiswa yang saya dapat. Saya nggak perlu bayar uang kuliah. Jadi saya dapat 2 beasiswa. Beasiswa bebas uang kuliah, tuition waiver, dan beasiswa Dora Plus. Itu beasiswa stipend. Jadi tiap bulan selama 1 tahun, selama 10 bulan sih lebih tepatnya, kita dapat stipend sekitar 350 euro per bulan. Dan itu nggak semua mahasiswa ya, jadi saya termasuk yang beruntung dapat beasiswa itu. Itu membantu banget buat mengcover biaya hidup saya selama 1 tahun di sini. Jadi kan tadi saya bilang 300 euro, sementara stipendnya 350 euro. Jadi saya punya saving sekitar 50 euro tiap bulan untuk yang lain-lain lah. Terus ya itu salah satu tipsnya kalau mau berhemat di sini, yaitu masak. Harus bisa masak, harus rajin masak. Enak atau gak enak itu kita yang makan kan, gak masalah. Jadi berhemat makanan sama beli barang second. Barang second di sini enaknya ada toko second hand yang harganya harga second hand tapi kualitasnya kualitas kayak baru. Itu mostly barang-barang yang ada di second hand shop itu donasi dari orang-orang yang udah gak membutuhkan, kayak misalnya jaket winter. Itu kalau beli baru bisa harganya 50 euro ke atas. Di second hand shop itu kita kadang-kadang ada yang 10 euro, bahkan di bawah 10 euro juga ada gitu. Jadi harganya itu membantu banget buat menghemat budget pengeluaran gitu. Kalau untuk udah kuliah nih, tapi ada mungkin dari pemirsa Gindo yang mau ke Estonia pikir udah kuliah tapi masih butuh penghasilan tambahan gitu. Sempat nggak kita bisa dapat pekerjaan tambahan di sana selama kuliah di Estonia itu? Dan mungkin nggak orang dari Estonia mau menerima mahasiswa untuk bekerja? Oke. Ya, itu salah satu challenge sih. Jadi kalau mau kerja di restoran ya di sini, itu tantangannya kita harus bisa bahasa Estonia sama Rusia. Karena itu dua bahasa yang paling banyak digunakan selain bahasa Inggris. Jadi jujur aja kalau mau dapat kerjaan di restoran, kecuali mungkin restoran Asia atau apa gitu ya, yang mostly pekerjaannya orang Asia, mungkin bisa lah ya dapat ada kerjaan yang nggak memerlukan bahasa Estonia atau Rusia. Misalnya kerja di back kitchen, cuci piring atau enggak, itu kan nggak perlu komunikasi sama customer. Tapi kalau kerja yang waiter, waitress, ya mau nggak mau harus belajar bahasa Estonia sama Rusia. Terus yang baru ada waktu saya tiba ini di Estonia ini baru diluncurkan itu semacam kurir makanan dari produknya Estonia, dan kita bisa jadi kurir antar makanan itu pakai sepeda. Jadi kita modal sepeda aja, beli sepeda. Ya kalau yang punya mobil sama motor itu bagus, tapi harga mobil dan motor kan di sini lumayan lah ya. Jadi sepeda paling hemat buat jadi kurir antar makanan itu. Jadi itu saya sempat nyobain itu waktu diluncurkan akhir 2019. Kerjanya ya kita dikasih tas besar buat naruh makanan yang kita pesan, yang dipesan sama customer. Jadi setiap kali kita kerja kita harus nenteng. Ini ada kayak, nah tuh ada fotonya kan di belakang. Itu namanya Bolt Food. Ya itu produk kurirnya di Estonia. Jadi tiap kali kerja kita harus bawa tas itu, banteng, dan itu buat naruh makanan biar tetap hangat sampai ke customer. Terus kerjaan lain ya kalau backgroundnya udah jago IT ya, khususnya IT di sini, karena saya lebih banyak tahu tentang dunia IT di sini, itu sangat possible buat dapat kerjaan IT di sini. Jadi misalnya sambil kuliah sambil kerja jadi web developer atau jadi software engineer atau data scientist dan sebagainya, itu possible banget di sini.
selama kita bisa ngatur jadwal kuliahnya. Dan ada beberapa teman saya juga yang sambil waktu awal-awal kuliah di sini masih mempertahankan pekerjaan dia di Indonesia. Jadi ya mostly yang kerja di IT sih, karena IT sekarang kan jadi salah satu pekerjaan yang didamba-dambakan ya, karena bisa kerja dari rumah. Dan ya itu beberapa teman saya ada yang waktu 1 tahun pertama di Estonia ini mereka masih tetap sambil kerja di Indonesia secara part time atau freelance mungkin. Jadi intinya tahu kapasitasmu lah. Kalau bisa sambil kerja sambil kuliah ya kenapa enggak, tapi kalau nggak bisa ya jangan dipaksain, karena kuliah di sini yang paling berat itu 1 tahun pertama karena adaptasi sama jadwal kuliahnya yang padat gitu. Cukup banyak orang Indonesia di sana. Aduh, banyak itu gimana ya? Yang kuliah ya. Yang kuliah tuh diaspora juga. Yang nggak kuliah? Yang kuliah itu total sekarang ada 20 mahasiswa. Di kota tempat aku tinggal ada 4, 3, 2, 9. Kota tempat aku tinggal ada 9 mahasiswa. Di ibu kota Tallinn sama satu pulau namanya Saaremaa, itu ada 11 orang totalnya, jadi 20. Kerja Senin sampai Minggu atau maksudnya kuliahnya itu ada waktunya? Kuliahnya Senin sampai Jumat normal, Sabtu Minggu libur. Itu full day? Kan ada kuliah mungkin bisa full day, ada yang cuma sebentar-sebentar. Tergantung kita ngambil berapa SKS sih. Kalau kita ngambil banyak ya bisa tiap hari kuliah. Tapi kalau ngambil yang normal itu di sini sekitar 30 credits. Itu biasanya cuma 3 hari kuliah. Seminggu cuma 3 hari kuliah. Per minggu 3 hari kuliah. Jadi misalnya Senin, Rabu, Jumat gitu. Selasa Kamisnya libur. Possible nggak orang yang kuliah di Estonia mungkin udah tertarik sama Estonia, suka sama tempat di Estonia gitu, tiba-tiba mikir bisa nggak ya tinggal di sini, bisa nggak ya dapat kewarganegaraan Estonia sendiri? Oke ya. Jadi yang kuliah di sini salah satu benefitnya itu juga setelah kita lulus kuliah kita dapat extension visa 9 bulan secara otomatis. Karena lulusan dari sini 9 bulan itu bisa dipakai buat cari kerja atau bikin usaha atau lanjut kuliah lagi, misalnya mau dari master ke PhD. Terus untuk jadi citizen atau permanent resident di sini ya saya nggak tahu detailnya gimana, tapi intinya ya harus tinggal di sini beberapa tahun dan harus membuktikan bisa bahasa Estonia dengan sertifikat, jadi harus ikut ujian sertifikasi bahasa Estonia. Terus ya paling itu aja sih buat syarat jadi permanent resident. Nah, di Estonia sendiri itu ada patokan umur nggak? Kita misalnya ambil S2 itu usia berapa? Mungkin juga pemirsa Gindo mikir, oh sekarang udah berkeluarga, udah punya anak, gampang nggak misalnya bawa keluarganya ke sana untuk sambil kuliah? Patokan umur sebenarnya nggak, setahu saya nggak ada. Saya pernah baca di salah satu website. Soalnya kita juga ada grup. Jadi saya itu tergabung di grup di komunitas namanya PPI Estonia, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Estonia, PPI Estonia. Kita ada bikin grup Telegram di mana teman-teman yang mau cari tahu tentang Estonia bisa gabung ke grup itu. Dan itu ya salah satu pertanyaan yang juga pernah ditanyakan, ada batasan umur gak ya? Saya cek di salah satu website pendidikan Estonia itu tidak ada. Jadi mau udah kakek atau mau baru masih 17-an tahun gitu masih bisa selama memenuhi syarat. Syarat itu ya misalnya mau kuliah master ya udah harus punya ijazah S1, mau kuliah PhD ya udah punya ijazah master gitu. Terus tadi bawa keluarga juga sangat bisa. Jadi ketika kita jadi mahasiswa di sini kita punya
punya kesempatan buat bawa spouse, partner, istri dan anak. Gitu. Istri, suami atau anak. Kalau bawa orang tua saya nggak tahu detail, tapi mungkin ada peraturannya juga yang membolehkan itu. Gitu. Tadi udah dijelaskan semua ya. Mungkin dari pemirsa Egindo harapannya mungkin ya kita kan bisa ke sana gitu. Ada nggak tips-tips dari Enlik supaya mereka nggak putus asa gitu mencari beasiswa, atau misalnya bisa dapat beasiswa di Estonia sendiri? Intinya buka diri seluas mungkin, karena prinsip kalau saya pribadi ya, prinsip saya kalau satu beasiswa tertutup, beasiswa lain akan terbuka. Jadi saya juga punya pengalaman, sejuta pengalaman beasiswa ditolak, karena waktu saya di Australia tentu saya mau kuliah di Australia dong. Jadi tujuannya ya motivasi saya waktu itu ya dapat beasiswa kuliah di Australia, tapi saya apply yang beasiswa full itu dari Australian Award sama NDA4 sama PDP saya nggak apply, nggak sempet. Itu dua-duanya ditolak. Jadi saya dapat beasiswa dari kampusnya langsung, tapi beasiswa itu ya beasiswa standar, cuman kayak potongan biaya kuliah 25%. Tapi dengan potongan 25% itu biaya kuliahnya masih tetap ratusan juta per semester atau per tahun gitu. Jadi kalau saya waktu itu putus asa, ya ujung-ujungnya saya balik jadi karyawan kantoran di Jakarta, atau ya kalau syukur-syukur buka usaha gitu di Indonesia, dan mempending mimpi saya buat kuliah ke luar negeri. Tapi waktu itu saya nggak putus asa. Saya pulang dari Australia, saya tetap pegang mimpi itu, saya tetap googling, tetap cari tiap hari gimana sih caranya biar bisa kuliah di luar negeri. Sampai kepikiran juga sempat mau ke Kanada waktu itu, sempat mau ke negara-negara lain, Singapura, Thailand juga. Jadi intinya kayak masih pengen keluar gitu. Tapi ya pada akhirnya saya diberikan kesempatannya di Eropa, di negara kecil Estonia ini. Jadi apa ya pesannya ya? Ya buka pintu sebanyak mungkin. Banyak kok beasiswa yang ada sebenarnya di luar negeri, cuman kitanya aja yang belum tahu gitu. Ada semboyan khusus nggak supaya seperti Enlik yang tetap semangat? When there's a will, there's a way. Itu katanya siapa ya? Kalau ada niat pasti ada jalan. Ya semua dimulai dari niat gitu. Jadi kadang-kadang juga kalau dibelokin dikit nggak usah kecewa gitu. Kalau kayak saya contohnya, saya niatnya mau kuliah ke Australia pada awalnya, karena saya udah cocok sama Australia kan. Tapi apa daya, saya secara budget nggak mampu gitu buat kuliah di Australia, dan alhasil ternyata malah diberikan sesuatu yang lebih besar di Estonia, yang dikasih beasiswa full plus uang jajan bulanan lagi. Terus ketuk pintu sampai kamu dapet pintu yang dibukakan buatmu. Oke, terima kasih Enlik untuk semua ceritanya. Semoga pemirsa dari Egindo dapat masukan sehingga bisa mencapai cita-citanya, bisa mendapatkan beasiswa di luar dan tidak pernah putus asa. Terima kasih Enlik. Sama-sama Cynthia, terima kasih juga udah diundang. Terima kasih kepada semua pemirsa Egindo sudah menyaksikan saya Cynthia dengan Enlik bagaimana mencapai beasiswa dan memotivasi diri mendapatkan beasiswa di Estonia. Semoga ini bisa membantu semua pemirsa Egindo untuk mencapai cita-citanya, dan jangan pernah putus asa, karena apapun yang terjadi, selama kita tidak menyerah, kita akan bisa mencapai impian kita. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Terima kasih. Sukses buat Egindo, Cynthia.